outdoor Indonesia di seluruh dunia. Kali ini kita jumpa kembali di YouTube channel saya. Sebelum saya memulai pembicaraan tentang ski es di Sunshine, saya melalui perjalanan bus menuju tempat ski dengan jarak 2 km. Alangkah indahnya jika Anda membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang dengan mensubscribe dan like dan pencet tombol notifikasinya. Terima kasih atas bantuan teman-teman untuk lebih mempopulerkan channel YouTube saya ini. Saya adalah petualang, penjelajah yang akan menjelajahi Kanada hingga ke Alaska. Kali ini saya melalui jalan pada saat musim salju, di mana pemandangan di sekelilingnya dipenuhi dengan salju. Jika Anda melihat, maka Anda akan melihat pemandangan yang menakjubkan yang mungkin tidak bisa dijumpai di Indonesia. Perjalanan indah menuju tempat ski es di Sunshine Village adalah perjalanan indah. Kita bisa melihat pemandangan Rocky Mountain yang indah yang membentang sepanjang Taman Nasional Banff. Banff Sunshine Village, sebelumnya dinamai Sunshine Village, adalah sebuah resort di Kanada Barat terletak di Continental Divide of the Canadian Rockies di dalam Taman Nasional Banff di Alberta dan Taman Provinsi Gunung Assiniboine di British Columbia. Ini adalah salah satu dari 3 resort ski utama yang terletak di Taman Nasional Banff. Karena lokasinya yang mengangkangi Continental Divide, Sunshine menerima lebih banyak salju daripada resort ski di sekitarnya. Area dasar Sunshine terletak 15 km atau 9 mile barat daya kota Banff. Dengan mobil, jaraknya sekitar 90 menit berkendaraan dari kota Calgary. Pintu keluar Sunshine di Trans-Canada Highway berjarak 8 km barat kota Banff. Jalur ski dan lift Banff Sunshine diakses melalui gondola berkecepatan tinggi 8 orang. Ini memindahkan penumpang dari tempat parkir atau terminal bus dan Goat Eye Mountain dalam 10 menit dan ke daerah atas desa dalam 18 menit. Ada 9 kursi gantung dan 120 jalan setapak di lembah alpin yang dibentuk oleh 3 gunung, yaitu Mount Standish, Lookout Mountain, dan Goat Eye Mountain yang membentuk Banff Sunshine. Di musim panas, resort ini menjalankan layanan bus antar jemput ke jalur pejalan kaki yang menarik dan padang rumput alpin. Sejarah. Penjelajah pertama yang melewati daerah Sunshine adalah Gubernur George Simpson dari Hudson Bay Company. Dia melewati daerah itu pada tahun 1841 mencari rute baru yang lebih cepat ke distrik Columbia. Buku hariannya mencatat lubang di tembok dan Goat Eye Mountain, dan dia meninggalkan api di pohon yang sejak itu diawetkan di Museum Sejarah Alam Banff. Kelompok eksplorasi penting berikutnya adalah ekspedisi Palliser di akhir tahun 1850-an. Gunung Borgeo dinamai untuk salah satu anggotanya. Semuanya berubah dengan dibangunnya Canadian Pacific Railway dan kedatangannya di Banff pada akhir tahun 1880-an. Bill Peyto mungkin adalah orang pertama yang membawa turis sungguhan melalui area Sunshine. Peyto yang eksentrik adalah seorang petualang dan pencari. Dia juga seorang pemandu yang kompeten karena kehidupannya yang keras memberinya keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi kenyataan alam yang seringkali keras. Pada tahun 1890-an, Peyto akan memandu wisatawan melalui Sunshine Meadow ke dasar pegunungan Assiniboine, puncak tertinggi di Southern Continental Range di Pegunungan Rocky, Kanada. Pada tahun 1920-an, Sunshine Meadow telah menjadi tempat berkemah yang populer. Pat Brewster, putra bungsu dari perusahaan susu John Brewster, adalah orang pertama yang secara teratur membawa turis untuk berkemah semalam di Sunshine Meadow. Daerah ini dijuluki kota teepee karena banyaknya tenda yang akan didirikan oleh para penggemar semalaman di sana. Setelah mencapai puncak lift kursi T-Town hari ini sedang melihat kembali ke Sunshine Meadow yang sama yang sibuk dengan para penggemar beberapa dekade sebelumnya.
Pada tahun 1928, Canadian Pacific Railway membangun pondok kayu untuk penggunaan The Trail Riders of the Canadian Rockies, sebuah klub penggemar kuda yang disponsori oleh kereta api ramah turis. Kabin ini jelas bukan produk pertama yang dibangun di wilayah tersebut. Kabin Bill Peyto di dekat celah Simpson dibangun terlebih dahulu dari tahun 30 tahun sebelumnya, tetapi sekarang merupakan bangunan tertua di Ban Sunshine dan dikenal sebagai Pondok Sinar Matahari Lama. Perumahan Matt Travers Saloon dan Bruno Bistro dan seterusnya terletak di jalur kayu di atas apa yang kemudian dikenal sebagai Wheeler Flats dan tepat di bawah hamparan luas padang rumput alpine tinggi. Pada bulan Maret 1929, Cliff White dan Cyril Paris, dua penggemar olahraga ekstrim lokal, membuat rencana untuk menggunakan kabin CPR sebagai titik semalam dalam perjalanan ski mereka di atas jurang pemisah yang besar. Sayangnya mereka tidak dapat menemukan kabin malam itu dan terpaksa tidur di dalam lubang di salju. Saat bangun di pagi hari, mereka menemukan bahwa mereka baru saja melewatkan kabin CPR. Kedua pria ini adalah orang pertama yang bermain di ski di tempat yang sekarang dikenal sebagai Ban Sunshine. Pada tahun 1934, Jim dan Pat Brewster menyewa kabin dari CPR dan mulai menawarkan liburan ski. Mereka membeli pondok itu pada tahun 1936. Pada tahun 1939, mereka menyewa pemandu Swiss Bruno Igler sebagai instruktur ski pertama. Pada tahun 1941, derek tol dibangun. Brewster memiliki area tersebut sampai tahun 1951 ketika dijual ke George and Seal yang memiliki Mount Norquay. Dia menambahkan desa ke namanya dan membuat banyak perbaikan termasuk penambahan lift gondola. Pada tahun 1961, resort tersebut dibeli oleh pengusaha lokal Ben Cliff White Jr. dan istrinya Bev. Visi mereka telah membentuk resort bermitra dengan Power Corporation Resort. Mereka membangun Sunshine Inn, sekarang Sunshine Mountain Lodge, The Lodge, dan membuka lereng Continental Divide Chairlift. Dia mengantar era modern dengan pembukaan gondola pertama yang menggantikan akses ke bus area ski pada tahun 1980-an. Begitulah sekilas perjalanan petualangan saya kali ini, dan video ini merupakan awal perjumpaan kita, di mana bagian lainnya akan saya berikan pada video lainnya. Ikuti terus channel YouTube saya dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya dan like dan tekan tombol notifikasinya untuk update video-video terbaru saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya. Akhir kata, jangan lupa mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Selamat menikmati video ini. Terima kasih.